Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kurniawati dengan NIM 202505000130 dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Muhammadiyah. Saya di sini ingin membawakan materi tentang hoax, ujaran kebencian, dan lunturnya nilai Pancasila di media sosial sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Pancasila. Media sosial kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, X, dan Facebook, masyarakat dapat berbagi informasi dengan cepat. Namun, di balik kemudahan itu, muncul tantangan besar berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan lunturnya nilai-nilai Pancasila. Ketiga hal ini saling berkaitan dan berdampak langsung pada kehidupan sosial, moral, dan persatuan bangsa Indonesia. Apa itu hoax? Hoax adalah berita atau informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menyesatkan masyarakat. Hoax dapat berupa teks, gambar, video, atau kombinasi ketiganya. Cara mengenali hoax: lakukan cek fakta melalui sumber terpercaya, periksa kredibilitas situs web, tanggal berita, dan konfirmasi ke lembaga resmi seperti Kominfo atau Tunbeks Hoax. Contoh hoax di media sosial, ada hoax kesehatan, ada hoax politik, ada hoax bencana, dan ada hoax agama yang memicu perpecahan di masyarakat. Ciri-ciri hoax yang pertama itu, judulnya sensasional dan provokatif, tidak mencantumkan sumber yang jelas, mengandung emosi yang kuat seperti marah, takut, atau benci, sulit diverifikasi kebenarannya, serta sering disebarkan berulang kali di berbagai platform. Contoh hoax dalam kehidupan sehari-hari, berita palsu tentang vaksin yang disebut berbahaya padahal sudah terbukti aman. Informasi bohong tentang tokoh-tokoh publik yang dikaitkan dengan isu tertentu tanpa bukti, pesan berantai di WhatsApp yang mengklaim adanya bencana besar atau kebijakan pemerintah palsu. Hoax memiliki beberapa dampak, yaitu menimbulkan kepanikan dan kebingungan masyarakat, merusak reputasi seseorang atau lembaga, mengganggu stabilitas sosial dan politik, menurunkan kepercayaan terhadap media dan pemerintah. Cara mengatasi hoax ada beberapa. Yang pertama, verifikasi informasi sebelum membagikannya. Gunakan sumber resmi seperti situs pemerintah atau media sosial. Gunakan logika kritis jika informasi terlalu ekstrim atau kemungkinan besar tidak benar. Laporkan konten palsu ke platform media sosial. Edukasi orang sekitar agar tidak mudah percaya berita yang belum jelas. Yang kedua itu ada ujaran kebencian. Apa itu ujaran kebencian? Ujaran kebencian adalah kata-kata, tulisan, atau tindakan yang memprovokasi kebencian, permusuhan, dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas mereka. Ujaran kebencian memiliki dampak yang memperparah polarisasi sosial, merusak kerukunan masyarakat, memicu konflik horizontal, dan mengancam persatuan bangsa serta stabilitas sosial politik di Indonesia. Contoh ujaran kebencian di media sosial, komentar bernada sara, fitnah terhadap kelompok agama atau etnis,
ancaman kekerasan, hingga penyebaran narasi provokatif yang memicu perpecahan antar kelompok masyarakat. Contoh ujaran kebencian dalam kehidupan sehari-hari yaitu komentar menghina agama atau etnis tertentu di kolom media sosial, meme yang menjelekkan kelompok politik lawan, unggahan yang menyebarkan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu, seruan untuk membenci atau memusuhi pihak lain. Dampak ujaran kebencian menimbulkan konflik sosial dan perpecahan antar warga, mengikis rasa saling percaya dan toleransi, menyuburkan radikalisme dan kekerasan, menghambat komunikasi yang sehat di ruang digital. Ujaran kebencian itu memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti menyebarkan kebencian atau permusuhan. Ada beberapa cara untuk mencegah ujaran kebencian. Yang pertama, mengendalikan emosi sebelum menulis komentar. Kedua, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Ketiga, hargai perbedaan pendapat. 4. Laporkan akun atau konten yang menyebarkan kebencian. Yang terakhir, sebarkan pesan positif yang memperkuat persatuan. Hubungan dengan hoaks dan ujaran kebencian itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila mulai luntur dalam kehidupan digital. Nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sering diabaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Bentuk pelunturan nilai-nilai Pancasila yang pertama itu contoh untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, munculnya konten yang menghina agama atau kepercayaan lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, maraknya perundungan digital dan ujaran kebencian. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Penyebaran hoaks politik yang memecah belah masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Hilangnya budaya musyawarah digantikan debat kasar di media sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Munculnya ketimpangan digital dan diskriminasi dalam akses informasi. Lunturnya Pancasila. Menurut data dan statistik, Kominfo mencatat lebih dari 800 hoaks beredar setiap bulan di media sosial Indonesia, meningkat 60% dalam 3 tahun terakhir, mengikis nilai persatuan dan toleransi Pancasila. Ujaran kebencian berbasis SARA meningkat 40% menurut Kominfo 2023, mencerminkan lunturnya sila kedua dan ketiga Pancasila di ruang digital Indonesia. Dampak lunturnya nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, konflik sosial. Meningkatnya konflik sosial dan polarisasi masyarakat akibat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang memecah belah persatuan bangsa. Yang kedua, turunnya persatuan. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa semakin memudar karena masyarakat terpecah belah ke dalam kelompok-kelompok yang saling bermusuhan di media sosial. Yang ketiga, intoleransi dan diskriminasi. Meningkatnya intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok berbeda bertentangan langsung dengan nilai-nilai sila Pancasila tentang kemanusiaan dan persatuan.
instabilitas sosial, risiko kerusakan stabilitas sosial dan politik akibat provokasi digital yang mengancam kerukunan dan keamanan nasional. Peran media sosial itu, yang pertama sebagai alat komunikasi. Media sosial sebagai alat komunikasi yang sangat efektif sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh berbagai pihak. Yang kedua, sebagai algoritma negatif. Algoritma negatif atau platform memperkuat konten negatif karena tingginya interaksi, mendorong polarisasi dan konflik di masyarakat. 3. Penyebarannya cepat. Informasi yang menyebar di media sosial dengan cepat dan tanpa filter memudahkan hoaks dan ujaran kebencian viral dalam waktu yang singkat. 4. Kasus yang viral. Contoh kasus viral hoaks dan ujaran kebencian yang menimbulkan keresahan dan merusak nilai-nilai Pancasila. Upaya melawan lunturnya nilai-nilai Pancasila di media sosial ada beberapa. Yang pertama, ada edukasi literasi digital. Pemerintah dan lembaga resmi aktif menyelenggarakan program edukasi literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali hoaks dan ujaran kebencian. 2. Deteksi platform. Platform media sosial terus meningkatkan mekanisme deteksi otomatis dan penghapusan konten negatif agar penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat ditekan. 3. Peran masyarakat. Jadi masyarakat itu berperan aktif dalam melakukan cek fakta secara mandiri, melaporkan konten berbahaya, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki fondasi moral yang kuat dalam menghadapi konten negatif di media sosial. Terus, contoh nyata di lingkungan atau di kehidupan sehari-hari, perdebatan politik di media sosial yang berujung saling menghina, penyebaran berita palsu yang menimbulkan kebencian antar agama, penggunaan media sosial untuk menjatuhkan pihak lain tanpa bukti. Rekomendasi Pancasila. Yang pertama ada literasi digital, konten positif, dialog dan toleransi, serta regulasi dan hukum. Literasi digital. Tingkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis masyarakat agar mampu mengenali hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Konten positif. Kembangkan konten positif dan edukatif tentang nilai-nilai Pancasila untuk menyebarkan semangat persatuan dan toleransi. Terus ada dialog dan toleransi. Dorong dialog terbuka dan toleransi antar pengguna media sosial guna mempererat kerukunan dan persatuan bangsa. Regulasi dan hukum. Perkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian demi stabilitas sosial. Ada beberapa upaya untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan toleransi. 2. Hargai perbedaan dan jadikan keberagaman sebagai kekuatan. 3. Bangun budaya gotong royong digital seperti membantu kampanye sosial atau edukasi publik.
4. Jadilah teladan digital dengan berperilaku sopan dan beretika di dunia maya. 5. Sebarkan konten positif yang mencerminkan semangat persatuan dan kemanusiaan. Jadi, media sosial adalah cerminan kehidupan masyarakat modern. Jika digunakan dengan bijak, media sosial dapat menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Namun, jika disalahgunakan, ia bisa menjadi sumber perpecahan dan kebencian. Dengan memahami bahayanya hoax, menghindari ujaran kebencian, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menciptakan ruang digital yang sehat, damai, dan beradab. Setiap pengguna memiliki peran penting untuk menjaga dunia maya tetap menjadi tempat yang mencerminkan semangat kebangsaan Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mari bekerja sama kita jaga nilai-nilai Pancasila di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.